Tapi tampaknya juga Prof sering menjadi pembicara begitu dan juga memberikan contoh mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini termasuk menjadi satu contoh bagi masyarakat di dunia yang lain. Ya, di dunia sebenarnya merindukan Indonesia, terutama dengan wawasan dan orientasi keislaman yang wasatiyah, jalan tengah ya, dan penuh dengan moderasi dan toleransi. Ini sebenarnya dilirik oleh dunia, termasuk dunia, dan saya mendengar langsung ya, seperti dalam sebuah konferensi di Barcelona beberapa tahun yang lalu, Wakil Paus Benedictus waktu itu berbicara model negara masa depan itu Indonesia dengan Pancasila. Sampai dibilang seperti itu ya. Kemudian yang kedua melihat Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saya agak apa ya miris dan merasa ada ironi gitu, karena di luar negeri dipuji-puji, dalam negeri dimaki-maki. Ternyata iya. Nah, ini modal dasar. Ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, pada tataran prakteknya ternyata ya kita relatif ada kerukunan. Ada gesekan-gesekan ya, tapi itu tidak besar dan tidak melibatkan mainstream. Nah, ini yang kemudian harus kita kembangkan, kemudian kita promosikan. Dan sebenarnya misi kami, ormas-ormas Islam juga, untuk mempromosikan Islam wasatiyah, Islam jalan tengah ya. Saya kira Muhammadiyah, NU dan lain-lain sudah berada di situ. Nah, kalau ini negara, pemerintah memberikan dukungan, mungkin akan lebih efektif lagi. Baik, nah Prof ini akan menjadi utusan khusus, apakah kemudian kritisnya ini akan berkurang atau menjadi gimana? Saya yakin dan saya jamin tidak. Saya terbiasa menjadi orang diri sendiri. Kritisisme ya sebagai cendekiawan intelektual, saya guru besar di universitas, dan yang kedua sebagai tokoh muslim dengan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah tidak ya. Dan mohon saya diperingatkan saja kalau sudah tidak kritis lagi. Dan kebetulan tadi Bapak Presiden akan memaklumi itu. Nah, tinggal nanti saya atur aja ritme dan kapan harus kritis, kapan kemudian bukan soal ini, soal derajatnya, soal caranya. Tapi dengan posisi seperti ini mungkin apa yang perlu saya kritik itu bisa saya sampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Lebih mudah sekarang ya jalannya. Seharusnya ya. Mudah-mudahan itu terlaksana dan saya ingin demikian gitu. Iya, baik. Prof kita juga menyinggung masalah tadi bicara mengenai kerukunan umat beragama, ada faktor-faktor yang kemudian bisa memicu terjadinya mungkin konflik, misalnya seperti itu ya, konflik tanda kutip. Artinya kalau lihat konstelasi politik dan juga ekonomi, kita tahu bahwa Pilkada DKI Jakarta kemarin ini kan juga sangat tinggi sekali memicu antar umat beragama ini saling, sampai sekarang pun masih terasa seperti perang dingin begitu. Padahal kan dulu tidak seperti itu. Dan kasus misalnya efek dari mantan gubernur DKI Jakarta yang di penjara seperti itu. Bagaimana nih Prof? Ya, saya kira itu benar ya, bahwa bangsa ini, masyarakat ini tidak hanya di ibu kota, juga di daerah-daerah terbelah ya. Ada bawaan dari pembelahan waktu Pilpres 2014. Ditambah lagi lukanya belum sembuh oleh pilkada yang kemudian berdimensi dan melibatkan nuansa dan sentimen keagamaan atau kelompok gitu. Sehingga pembelahannya luar biasa. Ternyata sampai sekarang masih terjadi. Ini nestapa bagi bangsa. Saya kira kita harus tarik ya, ke satu kesadaran kolektif. Dan ini harus didukung oleh pembenahan, penanggulangan, faktor-faktor yang dirasakan. Kalau ada kesenjangan ekonomi di antara kelompok masyarakat, segelintir orang menguasai aset nasional, ini nggak bisa ada kerukunan yang sejati, akan direaksi. Maka perlu ada penanggulangan yang saya kira saya sudah sarankan pada Presiden sejak November yang lalu, sudah mulai diatasi, ada kebersamaan ini, dan kemudian juga dalam bidang politik. Karena konflik antara agama sejatinya itu tidak bermotifkan keagamaan. Bukan karena berbeda konsepsi ketuhanan. Tapi lebih karena ada faktor-faktor non-agama. Jadi non-religious factors yang kemudian dipakai untuk melegitimasi, menjustifikasi perbedaan politik tadi itu. Jadi as a mean of justification. Jadilah konflik, kemudian bernuansa keagamaan. Susah untuk diatasi. Padahal faktor-faktor penyebabnya adalah faktor-faktor agama, sosial, ekonomi, politik yang mengandung kesenjangan. Nah, ini yang saya kira harus menjadi tanggung jawab kita semua ya, supaya kita atasi faktor penyebab ini dan kita bawa kepada sebuah kesadaran keagamaan. Karena agama, semua agama memesankan persatuan, kerukunan, perdamaian.
Saya sudah cukup lama kenal Pak Adin itu, baik sebagai senior dalam organisasi, dalam akademik, dan juga sebagai teman, juga dalam organisasi juga, sahabat begitu. Lebih dari 2 dekade, 3 dekade saya rasa begitu ya. Dan cukup intens dalam pengertian kita juga kadang-kadang sepakat dalam pendapat, kadang-kadang beda dalam pendapat juga. Tapi pada umumnya kita bersahabat dalam konteks itu. Ini khususnya kita berbicara tentang kebangsaan dan sebagainya. Dan kemuhammadiyahan, karena dia dari Muhammadiyah. Dia ini juga seorang akademisi yang serius juga, tapi juga seorang aktivis tulen. Karena dari sepak terjangnya itu, satu, akademisinya juga dia ikuti jenjangnya dengan baik sampai tingkat profesor. Dan dia juga akademisi yang benar-benar akademisi, artinya dengan disertasi, dengan keterlibatan secara intens di dalam pendidikan, pengajaran, dan juga di dalam forum-forum ilmiah. Saya, Pak Adin, kemudian satu lagi Mas Hajrianto misalnya. Ini konteksnya dengan misalnya bagaimana Pak Amin itu begitu intens memperhatikan kita misalnya, dengan segala intensitasnya itu yang kadang-kadang nggak cocok, kadang-kadang cocok, itu biasa dalam organisasi. Ya, ketika Pak Amin misalnya mengkritik Hajri misalnya, itu di depan saya misalnya begitu. Tiba-tiba Hajri itu telepon kepada Din Samsudin bahwa kritikan itu tentang Din Samsudin. Din Samsudin kemudian cross check, kata benar nggak Pak Amin ngomong seperti itu. Itu kalau kontennya itu menjadi lucu dia. Jadi seperti itulah. Jadi kemudian telepon balik lagi ke Hajrianto. Setelah saya cross check ternyata nggak betul kok informasi itu seperti itu. Jadi itu termasuk lelucon dalam organisasi, dan itu disampaikannya secara publik di dalam bukan hanya kita bertiga, tetapi di depan forum begitu, sehingga itu bisa ngundang ketawa misalnya begitu. Itu seperti itu ya. Oh, kalau Pak Adin itu stick to principles, dia itu berpegang teguh pada prinsip-prinsip. Kalau dia bicara akademis, ya prinsip-prinsip akademis harus dipegang teguh, tidak boleh dilecehkan. Kalau bicara tentang organisasi juga harus berbicara secara prinsip-prinsip organisasi secara benar. Kalau kita melangkah di luar prinsip itu atau melanggar itu, dikritik langsung itu. Dan itu tidak boleh ditanggapi sebagai satu kebencian. Saya terus terang pernah juga berbeda pendapat dalam hal yang mungkin serius menurut Pak Adin sehingga dimarahin, tetapi selesai masalah itu, kemarahan itu ya menurut wajar, tapi tidak ada dendam, dendam yang jelas, tidak ada balas dendam, itu tetap sebagai sahabat. Dalam beberapa hal ya saya banyak juga dibantu oleh Pak Adin dalam beberapa hal, kita melangkah dan sebagainya itu. Jadi saya catat sebagai persahabatan yang genuine lah ini, bukan persahabatan yang dihimpun, yang diwarnai oleh kepentingan, tapi persahabatan yang sangat genuine. Tentang penunjukan Pak Adin oleh Presiden sebagai special envoy, utusan khusus di dalam soal kerukunan beragama, dialog peradaban dan sebagainya ini, hemat saya ini ya tidak salah. Pak Adin sendiri pernah mengatakan sepertinya kepada Pak Presiden untuk menunjuk orang lain, tapi Pak Presiden memilihnya tetap Pak Adin. Sebenarnya ya, pada hemat saya Pak Adin ini cocok ya dalam segala hal, khususnya urusan-urusan yang bersifat komunikasi luas begitu, termasuk international relations, itu hubungan internasional.
sebagai diplomat saya kira juga bisa karena pergaulannya juga luas. Namun intensitas kegiatan Pak Den ini selama beberapa tahun terakhir, terutama dalam pimpinan organisasi ya, terus sampai sekarang, begitu intens. Saya kira tidak ada bulan di mana dia tidak keluar negeri. Dan urusannya adalah memang urusan antar agama itu. Jadi saya kira memang dia orang yang kompeten dalam hal ini. Tetapi dia juga saya kira tidak bisa berjalan sendiri untuk ini, maka mungkin ya nanti juga dia akan terlibat dengan teman-teman, orang-orang atau komunitas-komunitas yang lebih jauh lagi, sehingga dialog harmoni antara agama dan peradaban ini nantinya benar-benar membawa efek yang besar terhadap peran internasional Indonesia. Ya, jadi bukan sekedar ini Pak Den mengemban sebuah satu misi yang menghasilkan forum, tapi lebih dari itu saya kira suatu misi yang melakukan augmentasi, suatu proses yang lebih besar lagi, pengaruh yang lebih besar lagi tentang Indonesia dalam kancah internasional, khususnya harmoni antar agama, juga peradaban. Ini karena yang terakhir ini saya kira persoalan agama atau konflik dengan basis agama ini juga cukup serius di luar, tetapi kita bisa mengatasinya itu. Pak Den sudah berkali-kali mengadakan forum itu dengan kerjasama dengan PP Muhammadiyah, CDCC, lembaga yang dia pimpin, dan juga dengan organisasi-organisasi keagamaan lain. Dan ini forumnya juga internasional. Saya sendiri pernah beberapa kali jadi pembicara di situ. Jadi hemat saya memang ini kalau diperankan Pak Den, saya kira justru memang akan memberikan fasilitasi lebih luas lagi, peran yang memang lebih ideal dari forum atau peace forum, ya, forum perdamaian yang diperkuat oleh nilai-nilai agama. Jadi ini hampir ya mekanisme perdamaian internasional sekarang ini kan hampir absurd karena mengambil cara teknikalitas atau hanya bersifat teknis mungkin begitu, perlu diberikan jalan. Tetapi substansi semangatnya ini agak terlupakan. Nah, dialog antar agama ini juga peradaban ini di antara substansi yang penting menurut saya yang harus dikedepankan. Ini misi yang harus diemban Pak Den itu dalam forum ini. Ya.